Halo, balik lagi di channel Copy Strike. Di video kali ini, gue bakal ngebahas tentang sebuah film yang udah lumayan lama rilis, tepatnya di tahun 2014. Film ini berjudul Big Hero 6. Oke, tanpa lama-lama lagi, ayo kita bahas cerita dari film ini. Pada scene awal film, kita disajikan sebuah pertarungan robot antara Yama dan entahlah siapa lawannya. Yama menang dengan mudah, dan pada saat dia sudah merayakan kemenangannya, datanglah karakter utama kita, Hiro Hamada. Hiro datang untuk menantang Yama. Pada pertarungan pertama, antara Hiro dan Yama, Yama menang dengan sangat mudah. Tapi ternyata Hiro hanya bermain-main. Dan di pertarungan kedua, Hiro menghajar habis Yama. Tidak terima dengan kekalahannya, Yama mau menghajar Hiro. Tapi datanglah kakak Hiro yang bernama Tadashi. Tadashi datang untuk menyelamatkan Hiro. Dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka, hingga berujung di penjara. Beruntung Hiro dan Tadashi dikeluarkan oleh bibinya. Tidak kapok dengan kejadian itu, Hiro berencana akan ikut pertarungan robot lagi. Hal itu ditentang oleh kakaknya. Tapi akhirnya kakaknya mengantar Hiro ke tempat pertandingan robot tersebut. Namun ternyata Tadashi tidak mengantar Hiro ke tempat pertarungan robot tersebut, tapi membawa ke universitas di mana dia kuliah. Di sanalah Hiro bertemu dengan teman-teman Tadashi, yaitu Gogo, Fried, Honey Lemon, dan Wasabi. Dan di sini juga, Hiro pertama kali bertemu dengan Baymek. Baymek adalah sebuah proyek robot yang sedang dikerjakan oleh Tadashi. Singkat cerita, Hiro tertarik ingin masuk ke universitas itu. Terlebih lagi saat dia bertemu dengan Robert Callahan. Robert Callahan adalah idola bagi Hiro. Dan akhirnya, Hiro mengikuti ujian masuk ke universitas dengan membuat sebuah proyek yang bernama Microbot. Disinilah bencana dimulai. Ntar dulu, ceritanya belum sampai sana. Saat dia berhasil presentasi dengan sangat hebat, dia ditemui oleh Alastair Kay dan Robert Callahan. Mereka berdebat kecil. Sepertinya di antara mereka ada masalah. Tapi akhirnya Hiro memilih untuk masuk ke universitas itu. Saat sedang berbincang-bincang dengan Tadashi, hal mengejutkan terjadi. Gedung tempat dia presentasi tadi terbakar, dan Robert Callahan terjebak di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Tadashi langsung masuk untuk menyelamatkan Callahan. Dan dia sukses meninggal. Karena kejadian itu, Hiro galau dan tak jadi masuk universitas. Tapi pada saat dia galau, nggak sengaja Baymek aktif. Baymek mengikuti sebuah microbot yang kata Hiro itu error. Baymek terus mengikuti microbot itu, dan Hiro mengejarnya. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah gedung, dan ternyata microbotnya sedang diproduksi massal, entah oleh siapa. Dan akhirnya Baymek dan Hiro ketahuan, hingga mereka kejar-kejar oleh pria bertopeng misterius. Mungkin dia yang memproduksi microbot itu. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dan lapor polisi. Tapi polisi tidak percaya dengan cerita mereka. Disinilah scene yang paling gue suka, karena lu bakal ngeliat robot mabok. Mengetahui bahwa microbotnya diproduksi ulang, Hiro curiga ini ada hubungannya dengan kematian kakaknya. Akhirnya Hiro mulai menyelidikinya. Tapi sebelum itu, dia mengupgrade Baymek agar ia bisa bertarung. Singkat cerita, mereka kembali ke gedung tadi. Tapi ternyata di dalam gedung itu sudah tidak ada apa-apa. Dan akhirnya mereka kembali mengikuti microbot yang ada di tangan Hiro. Sampai pada sebuah pelabuhan. Di pelabuhan, mereka melihat orang yang pakai topeng tadi sedang mengangkat sesuatu dari dalam laut. Di saat mereka akan menghajar orang itu, teman-teman Tadashi datang. Tapi di saat mereka sedang berbicara, mereka diserang oleh orang bertopeng tadi. Dan terjadilah kejar-kejaran, sampai mereka terjebur ke laut tapi mereka berhasil selamat. Setelah aksi kejar-kejaran itu, mereka menyelamatkan diri dan pergi ke rumah Fried. Dan wow, ternyata Fried adalah orang yang kaya. Dan disinilah Hiro mulai menyusun rencana untuk menangkap orang bertopeng itu. Dan Hiro membuat kostum super untuk teman-temannya. Dan dia juga kembali mengupgrade Baymek. Tapi upgrade kali ini, Baymek menjadi sangat-sangat keren. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan orang bertopeng itu di sebuah pulau tak berpenghuni. Dan pertarungan terjadi. Sempat mengira orang bertopeng itu adalah Alastair Kay karena di sana mereka menemukan sebuah rekaman percobaan yang gagal milik Crytek. Tapi semua itu salah. Ternyata orang bertopeng itu adalah Callahan. Hiro dan teman-temannya kaget. Mendengar ucapan Callahan tentang kematian Tadashi, Hiro sangat marah. Dan akhirnya ia membuang chip kakaknya pada Baymek, yang membuat Baymek menjadi tak terkendali.
Beruntung Baymax berhasil dihentikan, tapi Hiro menjadi marah dan pergi bersama Baymax meninggalkan teman-temannya. Hiro pergi ke rumahnya dan berniat membalas dendam pada kalahan. Tapi Baymax tidak setuju dan menampilkan rekaman percobaan Tadashi saat membuatnya. Dan menjelaskan bahwa Baymax dibuat untuk perawat kesehatan, bukan mesin penghancur. Akhirnya Hiro sadar, dan teman-temannya pun datang. Dan mereka menemukan sebuah rekaman di pulau tersebut, bahwa ternyata Putri Kalahan mengalami kecelakaan saat menjalani percobaan milik Aleister Grey. Dan itu menjelaskan motif Kalahan menjadi jahat dan berniat membalas dendam pada Aleister Grey atas kematian putrinya. Singkat cerita, Hiro dan teman-temannya berhasil menghentikan Kalahan untuk balas dendam dengan menghancurkan topeng pengendali mikrobotnya. Di saat mereka akan pergi, Baymax tidak sengaja memindai ada seseorang di dalam portal. Tanpa pikir panjang, Baymax dan Hiro masuk ke dalam portal tersebut. Dan ternyata di dalam portal itu ada Putri Kalahan. Hiro dan Baymax berhasil menyelamatkan Putri Kalahan. Tapi di saat perjalanan keluar dari portal, Baymax tertabrak reruntuhan gedung dan rusak. Dan jalan satu-satunya, Baymax menggunakan roket di tangannya untuk mendorong Hiro dan Putri Kalahan. Hiro dan Putri Kalahan selamat, tapi tidak dengan Baymax. Beberapa waktu berlalu, akhirnya Hiro sudah mulai kuliah. Saat sedang berada di sebuah ruangan, Hiro menemukan chip yang ada pada tangan Baymax. Ternyata itu adalah chip buatan Tadashi. Hiro sangat senang sekali, dan dibuatlah lagi Baymax. Dan pada akhir film, mereka menjadi pahlawan super. Film pun selesai. Di end credit ada tambahan scene tentang Fred. Ternyata Fred adalah anak seorang pahlawan super. Oke, semoga ada film kelanjutan dari Big Hero 6. Cukup sekian video kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe biar gue cepat monetisasi. Hahaha. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.